Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semuanya ya. Semangat. Iya, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan Mas Farid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Farid atas doanya. Apakah ada yang izin tidak mengikuti pelajaran hari ini? Ya? Tidak ada. Ada, tapi ini Ibu yang di partisipan masih ada yang belum masuk ya. Mungkin terkendala sinyal atau gimana, semoga nanti segera masuk. Baiklah, anak-anak, apakah kalian masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat. Oke, yuk, kalau masih ingat, coba sekarang Mbak Mela. Faktor pengaruh laju reaksi ada 4, Bu. Ya. 1. Konsentrasi. 2. Luas permukaan. 3. Suhu. 4. Tekanan. Nah, sekarang Mbak Feni, bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi Mbak Feni? Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu energi kinetik partikel zat-zat meningkat sehingga memungkinkan semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Iya, cukup sekali untuk Mbak Mela sama Mbak Feni. Ternyata masih pada ingat ya. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan pengaruh-pengaruh tersebut terhadap laju reaksi. Nah, sebenarnya manfaat apa sih yang bisa kita peroleh? Manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari materi hari ini, kita bisa mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor laju reaksi pada kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara menentukan pengaruh. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui video demonstrasi yang nanti Ibu tunjukkan dan melalui diskusi kelompok diharapkan peserta didik mampu merancang dan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan aktif dan kreatif. Kemudian yang kedua, di kelompok peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan dan mempresentasikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi dengan aktif dan teliti. Alur pembelajaran kita hari ini, kalian akan Ibu minta untuk melakukan percobaan sederhana nanti berdasarkan video demonstrasi yang akan Ibu tunjukkan. Nah, nanti kalian silahkan merancang dan menentukan alat dan bahan yang bisa kalian gunakan. Kemudian nanti kalian lakukan percobaan. Setelah itu kalian diskusikan hasilnya dan nanti kalian presentasikan melalui Zoom. Sekarang kalian amati. Hari ini Ibu akan mendemokan tentang bagaimana pengaruh dari luas permukaan, dari konsentrasi, dan dari suhu terhadap laju reaksi. Yang pertama yang akan kita lakukan demonstrasinya ini adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, alat dan bahan yang digunakan ini nanti ada vitamin C. Vitamin C-nya bebas, mau yang mereknya apa aja. Kemudian ada gelas plastik, ada air dingin, air biasa. You look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your finger. Ya, kok di rumah tidak ada vitamin C, ini bisa pakai yang lain, misalnya bisa pakai gula pasir, bisa pakai garam. Semuanya kita catat waktu yang diperlukan ke dalam LKPD. Untuk yang air dingin ternyata dia membutuhkan waktu 1 menit 37 detik. Ini nanti bisa saja waktu yang kalian peroleh untuk melakukan percobaan berbeda dari yang Ibu lakukan. Karena di sini mungkin jumlah airnya yang terlalu banyak atau yang terlalu sedikit juga berpengaruh. Kemudian yang kedua,
pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say, love you every minute, every second, love you everywhere in every moment, always and forever, and no. Ini ada 20 botol plastik, kemudian ada vitamin C. Yang satu ini sudah dalam bentuk serbuk, sudah ibu hancurkan. Kemudian yang kedua dalam bentuk tablet. Ya, ini nanti kita akan tahu bagaimana sih pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Ada air juga. You look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui atau apa yang bisa kalian dapatkan dari demonstrasi yang telah Ibu lakukan tadi? Ya, silakan. Saya Bu. Oh ya, Mbak Abel, silakan ya, Mbak Abel. Demonstrasi percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, Bu. Oke, ada pertanyaan tentang demonstrasi tersebut? Nah, silakan Mas Farid. Ya, Saya mau tanya, bagaimana untuk membuktikan pengaruh luas permukaan, konsentrasi, dan suhu terhadap laju reaksi, Bu? Oh iya, pertanyaannya saya tampung dulu ya Mas Farid ya. Ada lagi yang lain? Iya, Bu. Saya, Bu. Iya, silahkan. Bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap laju reaksi jika data yang diperoleh adalah waktu berlangsungnya suatu reaksi, Bu? Oke, Ibu tampung dulu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mbak Mela. Saya Bu, berdasarkan video demonstrasi tadi kan ada yang diubah konsentrasinya, Ya. asam juga Bu. Dulu yang kita ubah takarannya soda kue bagaimana? Oke. Apakah masih sama hasilnya terhadap laju reaksi? Oke, pertanyaan yang sangat kirim. Nanti silakan dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah kalian kemukakan, silakan kalian lakukan percobaan sederhana untuk membuktikannya sendiri. Jadi kalian tidak bertanya-tanya kira-kira hasilnya bagaimana. Nah, untuk setiap kelompok ini kalian buat satu percobaan saja. Kelompok 1 silakan kalian buat percobaan tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Kemudian yang kelompok 2 kalian buat percobaan tentang pengaruh luas permukaan. Kemudian yang kelompok 3 kalian buat percobaan tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, untuk kelompok 4, 5, 6 dan seterusnya berarti kembali ke awal. Tadi kelompok 1 dia membuat percobaan tentang konsentrasi, berarti yang kelompok 4 juga membuat tentang konsentrasi. Yang kelompok 5 berarti tentang pengaruh luas permukaan. Kelompok 6 berarti tentang pengaruh suhu. Bisa difahami? Iya, bisa. Kalau bisa, selanjutnya nanti silahkan kalian download LKPD. LKPD-nya ini sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, LKPD ini sebagai pedoman kalian nanti dalam membuat laporan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Ya, Ibu kasih waktu kalian melakukan percobaan dari selama 35 menit. Nanti setelah selesai, silahkan kalian masuk ke Zoom kembali untuk melakukan presentasi kelompok. Paham? Oke, paham ya. Kalau paham, silahkan ini nanti kalian keluar, kemudian kalian buat percobaan dan kalian diskusi kelompok lewat Dari percobaan yang kita lakukan, tadi kan hasil yang diperoleh kan waktu berlangsungnya suatu reaksi. Jadi bagaimana cara kita menentukan laju reaksinya? Laju kan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi kalau yang diketahui waktu, tinggal laju atau V waktu 1/T.
langkah-langkah percobaan sudah ditulis dalam LKPD apa belum? Sudah. Apa yang terjadi bila suhu air diperbesar sedangkan jumlah gula tetap? Jika suhu air ditambah, maka gula akan semakin cepat larut. Itu artinya semakin cepat reaksi pelarutan itu terjadi. Bagaimana, sudah paham ya? Oh iya, bagus sekali diskusinya. Good job buat kalian. Berdasarkan video demonstrasi tadi kan ada yang diubah konsentrasinya asam cuka. Sekarang bagaimana kalau yang kita ubah takarannya soda kue? Apakah masih sama hasilnya terhadap laju reaksi? Mari kita buktikan. Berdasarkan percobaan yang kita lakukan tadi, balon pertama yang diisi 1 sendok soda kue ternyata membutuhkan waktu 23 detik. Balon kedua yang berisi 2 sendok soda kue membutuhkan waktu 15 detik. Dan balon ketiga yang berisi 3 sendok soda kue membutuhkan waktu 10 detik. Jadi kesimpulannya, semakin besar konsentrasi zat yang direaksikan, maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Iya, terima kasih atas diskusinya, mantul sekali. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and say, love you every minute that we second. Love you everywhere in every moment, always and forever. I know I can't quit you cause Sudah pada masuk semua ke Zoom ya, kan kelompok mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi yang tadi telah kalian diskusikan dalam kelompok. Ya, Ibu dari kelompok 3 dulu. Ya, silahkan perwakilan dari kelompok 3 yang mau presentasi. Saya Ya. akan menjelaskan percobaan bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Kami melakukan percobaan dengan melarutkan gula pasir ke dalam 3 gelas yang masing-masing berisi air panas, air biasa, dan air dingin. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, untuk air panas membutuhkan waktu 43,9 detik agar gula bisa larut secara sempurna. Sedangkan dalam air biasa, gula dapat larut memerlukan waktu 1 menit 7 detik atau 67 detik. Dan yang terakhir, dalam air dingin gula larut memerlukan waktu 1 menit 40 detik atau 100 detik. Jadi kesimpulannya yang kami lakukan yang kami peroleh berdasarkan percobaan yang percobaan semakin tinggi suhu air yang digunakan, maka gula akan semakin cepat larut sehingga reaksinya berlangsung lebih cepat. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Berarti kalau Close dulu untuk kelompok 3 atas presentasinya. Nah, selanjutnya kelompok lain yang mau presentasi. Oh iya, silahkan. Yuk. saya Abelia Disti, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan percobaan yang kami lakukan sedikit verifikasi dari verifikasi yang telah Bu Lia tunjukkan tadi. Kalau tadi konsentrasi asam cuka yang dilakukan tadi, balon pertama yang diisi 1 sendok soda kue ternyata membutuhkan waktu 23 detik. Balon kedua yang berisi 2 sendok soda kue membutuhkan waktu 15 detik. Dan balon ketiga yang berisi 3 sendok soda kue membutuhkan waktu 10 detik. Jadi kesimpulannya, semakin besar konsentrasi zat yang direaksikan, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya mau Ya, silakan. yang diperolehkan waktu berlangsungnya suatu reaksi itu kan hasilnya sama. Bagaimana cara kita menentukan laju reaksinya? Laju kan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi kalau yang diketahui waktu, tanggal laju atau V yaitu 1/T. Misal waktu yang diperlukan tadi kan 10 detik. Jadi lajunya
misalnya tinggal P sama dengan 1/V atau V sama dengan 1/10. Bagaimana? Sudah jelas? Iya sudah, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kami cukupkan sekian. untuk kelompok 1 tepuk tangan dulu biar semakin semangat. Untuk kelompok yang lain juga. Setelah tadi kalian berdiskusi, kemudian kalian presentasi dan melakukan percobaan, kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh? Ya, mungkin Mas Farid ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa, Mas Farid? Saya Bu. Siapa? Abel. Ayo, Ya. ya silahkan. Yuk, kesimpulan apa yang bisa kamu peroleh? Faktor yang mempengaruhi laju ada 4, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Semakin banyak konsentrasi bereaksi, maka tumbuhan akan semakin mudah terjadi sehingga laju reaksi semakin cepat. Semakin kecil ukuran, maka luas permukaan akan semakin besar dan laju reaksi juga semakin cepat. Semakin tinggi suhu, maka laju semakin cepat. Oke, bagus sekali untuk kesimpulannya. Namun tadi kayaknya ada yang terpeleset ya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu kan ada 4, ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Semakin banyak konsentrasi bereaksi, maka tumbukan, bukan tumbuhan. Tadi kayaknya kepleset itu ngomongnya. Maka tumbukan akan semakin mudah terjadi sehingga lajunya berlangsung lebih cepat. Kemudian untuk ukuran partikel zat, tadi semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaannya semakin besar dan lajunya juga semakin cepat. Nah, sekarang silakan kalian tuliskan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini di buku kalian. Kemudian kalian tuliskan nanti apa saja yang kalian pahami dan yang belum kalian pahami, dan apa saja kendala yang kalian alami pada saat melakukan percobaan tadi. Nah, kemudian hasil refleksinya nanti silahkan dikirimkan ke Ibu lewat kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan ditulis. Sekarang untuk soal evaluasi juga silahkan kalian kerjakan. Untuk link soal sudah Ibu share juga di grup WA tadi dan di Google Classroom. Jelas untuk evaluasinya? Jelas, Bu. Jelas. Kemudian untuk tugas hari ini, selain tadi kalian buat laporan, juga kalian silahkan kerjakan uji kompetensi yang ada di LKS halaman 46 sampai 51 ya. Kemudian nanti penugasannya yang tadi silahkan kalian kirim lagi ke Google Classroom atau ke WA. Sekarang untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin doa. Pimpin doa ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love you every minute, every second. Love you everywhere in every moment. Always and forever. I know I can't quit you, 'cause baby you're the one. I don't know how. I love you till the last of snow disappears. Love you till a rainy day. In your eyes I see the light, my future. Always and forever. I know I can't let you go. I'm in love with you, and now you know. I'm in love with you. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edis Erlinda. Saya Ruliarga Putra Kusuma. Saya Feni Susulawati. Kami dari kelompok 2 akan melakukan suatu percobaan tentang luas permukaan terhadap laju reaksi. Alat dan bahan diantara lain 2 buah gelas, 1 buah sendok, air dalam keadaan normal, 2 buah vitamin C yang satu dalam bentuk serbuk dan yang satu dalam bentuk kaplet, dan juga 1 buah gunting. stopwatch untuk menghitung waktu larut. Cara kerja, langkah pertama, tuangkan air dengan takaran yang sama.
Langkah kedua, saya akan memasukkan suplemen vitamin C dalam bentuk serbuk ke dalam gelas dengan takaran air dan suhu yang sama. Dan saya akan menghitung dengan stopwatch. Kita aduk dengan menggunakan sendok. Mbak Feni sudah menghitung waktu pelarutannya? Sudah. Suplemen sudah larut dengan kurun waktu 12,4 detik. Yang kedua, saya akan membandingkan luas pelarutan suplemen vitamin C yang tadi dalam bentuk serbuk dan yang sekarang dalam bentuk tablet. Mbak Feni silahkan menghitung waktu pelarutannya. Siap, Mbak? Ya. Biarkan busanya menghilang terlebih dahulu. Setelah itu kita aduk menggunakan sendok. Untuk waktu pelarutannya berapa lama Mbak Feni? 26,20 detik. Setelah melakukan percobaan dapat disimpulkan bahwa suplemen vitamin C yang dalam bentuk serbuk waktu pelarutannya lebih cepat dibandingkan suplemen vitamin C dalam bentuk tablet. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempraktikkan tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 3 buah botol, 3 buah balok, cuka, soda kue, pengaduk, dan air. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Pertama-tama kita masukkan cuka ke dalam botol pertama, kedua, dan ketiga pada garis yang ditentukan. Kemudian masukkan air ke dalam botol secukupnya. Kemudian masukkan soda kue kepada balon pertama sebanyak 1 sendok. Kemudian masukkan soda kue kepada balon kedua sejumlah 2 sendok. Kemudian masukkan soda kue kepada balon ketiga sejumlah 3 sendok. Kemudian kita pasang balon kepada botol pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian tuangkan soda kue yang pertama kepada botol ke-1. Lalu kita tunggu berapa menit bisa mengembang. Untuk waktu pertama, dalam balon ke botol pertama, waktunya adalah 20 detik. Selanjutnya tuangkan soda kue ke botol kedua, lalu lihat waktu yang dibutuhkan. Untuk botol kedua, waktunya adalah 15 detik. Kemudian masukkan
Masukkan soda kue ke botol ketiga, lalu tunggu berapa detik dia bisa mengembang. Untuk balon ketiga waktunya 10 detik. Kesimpulannya, jika soda kue yang dimasukkan banyak, maka balon yang mengembang akan memerlukan waktu yang singkat atau cepat. Sebaliknya, jika soda kue yang dimasukkan sedikit, maka balon mengembang akan memerlukan waktu yang besar atau lama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.